merupakan amfibi yang dapat ditemukan di Asia Tenggara. Negara habitat yang dipilih oleh katak ini untuk membedakan katak ini dengan daun mati yang berguguran di hutan. Makanan, katak tanduk hidung panjang ada satu kasus khusus di Singapura. Karena katak yang satu ini justru masuk dalam daftar terancam punah. Dilansir Pernah membayangkan ada sosok katak dengan tubuh seperti daun gugur berwarna coklat? Kalau belum, kenalan dengan katak tanduk hidung panjang atau Megophrys nasuta. Ukuran katak ini mirip seperti katak pada umumnya, yaitu antara 10 sampai 12 cm. Soal ukuran ini, katak tanduk hidung panjang mengalami dimorfisme seksual, yaitu ukuran betina lebih besar ketimbang jantan. Kulit mereka berwarna coklat gelap pada bagian atas dengan sedikit garis krem atau kuning di sisi. Sementara itu, pada bagian perut dan dada mereka cenderung berwarna lebih cerah, yakni abu-abu atau coklat kemerahan. Salah satu ciri fisik yang membuat katak ini memperoleh nama mereka terletak pada lipatan kulit di atas hidung dan mata mereka yang cukup besar hingga terlihat seperti tanduk. Selain fakta-fakta tersebut, masih banyak lagi fakta yang unik dan menarik mengenai katak tanduk hidung panjang. Oleh karena itu, yuk kita saksikan videonya. Katak tanduk hidung panjang ternyata merupakan amfibi yang dapat ditemukan di Asia Tenggara. Negara-negara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, hingga Indonesia, khususnya hanya di Pulau Sumatera dan Kalimantan, menjadi rumah bagi reptil yang satu ini. Sementara itu, jenis habitat yang dipilih oleh katak ini hanya di hutan hujan tropis, khususnya di daerah yang dekat dengan aliran air dan vegetasi lebat. Mereka terbilang rewel untuk suhu udara di sekitar habitat, sebab katak ini hanya mau tinggal di bagian hutan yang sejuk dengan suhu sekitar 22-24 derajat Celcius. Selain itu, mereka dapat ditemukan di ketinggian sekitar 0-1,600 meter di atas permukaan laut. Tentunya, layaknya katak pada umumnya, mereka dapat beraktivitas dengan normal, baik saat berada di daratan ataupun di dalam air. Dari penampilan mereka saja, katak tanduk hidung panjang memang ahlinya dalam kamuflase. Kalau tidak sangat teliti ketika mengamati mereka, mustahil untuk membedakan katak ini dengan daun mati yang berguguran di hutan. Jenis kamuflase ini disebut sebagai cryptic coloration. Kamuflase tersebut memungkinkan hewan yang memilikinya untuk meniru warna ataupun bentuk dari sesuatu yang ada di alam secara sempurna sehingga tidak dapat terdeteksi dengan mudah. Jelas ada berbagai manfaat yang diperoleh katak tanduk hidung panjang lewat tubuh yang mirip dengan daun mati ini. Misalnya saja, predator jadi sulit untuk mengungkap keberadaan mereka jika hanya mengandalkan indera penglihatan. Hal tersebut dapat dimanfaatkan katak ini untuk lari ketika si predator lengah. Selain itu, kamuflase ini juga berguna bagi katak tanduk hidung panjang ketika hendak mencari makan. Meski sekitar tak terlihat berbahaya, sebenarnya katak tanduk hidung panjang merupakan predator sejati di alam. Katak ini mengonsumsi berbagai jenis laba-laba, kadal, katak lain, anak hewan pengerat kecil, kalajengking, hingga kepiting. Untuk memperoleh makanan, katak tanduk hidung panjang akan menunggu dalam diam di daerah yang sangat sempurna untuk berkamuflase. Saat calon mangsa mendekat dan lengah, mereka akan langsung menyergap dan menelan mangsa tersebut bulat-bulat. Meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber yang dihimpun, kemungkinan besar katak tanduk hidung panjang merupakan hewan soliter berdasarkan penemuan-penemuan individu di alam. Mereka hanya akan bersama katak lain ketika musim kawin. Meskipun begitu, bukan berarti katak tanduk hidung panjang tidak berkomunikasi sama sekali dengan sesama. Bentuk komunikasi utama dari katak yang satu ini sama seperti katak lain, yakni suara. Kalau suara katak tanduk hidung panjang terdengar metalik dengan bunyi yang terdengar seperti hong atau heng. Kadang mereka juga
dapat menghasilkan suara kecil berbunyi cing. Menariknya, katak yang satu ini sangat sensitif saat mengeluarkan suara. Sebab begitu, mereka mendengar suara gangguan sedikit saja, biasanya dari hewan besar atau predator. Katak ini akan langsung diam dan segera menjauh demi menghindari kemungkinan terburuk. Layaknya katak pada umumnya, katak tanduk hidung panjang termasuk hewan ovipar dan mengalami proses metamorfosis. Jumlah telur yang dihasilkan katak ini terbilang sedikit. Selain itu, telur katak tanduk hidung panjang biasanya akan diletakkan di bawah batu atau batang pohon di dalam sungai atau aliran air lain. Kadang, telur ini dapat mengembang di atas air. Secara ukuran, telur katak ini terbilang besar. Setelah menetas, beruduk katak tanduk hidung panjang akan mengalami proses metamorfosis hingga dewasa. Jika merujuk pada IUCN Red List terkait status konservasi katak tanduk hidung panjang, sebenarnya amfibi ini masih masuk dalam kategori hewan dengan kekhawatiran rendah. Selain itu, tren populasi mereka di alam juga terbilang stabil meski tidak disebutkan secara akurat jumlah individu mereka. Sayangnya, bukan berarti persebaran katak tanduk hidung panjang merata di seluruh peta persebaran mereka. Ada satu kasus khusus di Singapura, karena katak yang satu ini justru masuk dalam daftar terancam punah. Dilansir Amphibian Red List for Singapura, secara spesifik memasukkan katak tanduk hidung panjang dalam daftar hewan terancam punah. Di sana, katak ini sulit menemukan habitat yang sesuai karena lingkungan yang rusak dan tidak atau belum adanya perlindungan secara menyeluruh. Saking sedikitnya jumlah katak ini di Singapura, diperkirakan kalau hanya tersisa 50 sampai 100 individu katak tanduk hidung panjang di sana. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan boleh di like dan di subscribe. Bila ingin binatang lainnya yang ingin dibahas, silahkan tulis aja ya di kolom komentar.